Bencana mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana satuan pendidikan, serta berdampak pada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dampak tersebut akan lebih parah jika bencana terjadi saat proses pembelajaran berlangsung, karena reruntuhan bangunan dan benda sekitarnya dapat menimpa peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB sangatlah diperlukan. SPAB harus dapat memastikan tersedianya akses dan lingkungan belajar, keberlanjutan kegiatan pembelajaran, ketersediaan guru, dan tenaga kependidikan. Kebijakan pendidikan yang memadai disertai dengan koordinasi antar lembaga yang kuat, peran serta masyarakat dan pengkajian kebutuhan pendidikan, hingga strategi respon serta monitoring dan evaluasi. Tujuan pendidikan dalam situasi darurat: memberikan kesempatan kepada anak-anak yang mengalami bencana alam dan atau bencana sosial untuk mendapatkan hak pendidikan. Memperluas layanan akses pendidikan yang sesegera mungkin setelah bencana terjadi bagi anak usia sekolah yang merupakan anak-anak yang mengalami bencana alam dan atau bencana sosial. Memberikan pemenuhan kebutuhan lingkungan belajar yang aman, ada jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran dan eksploitasi, dan pendampingan psikososial anak-anak yang terkena dampak situasi bencana alam dan atau bencana sosial. Meringankan dampak psikologis akibat bencana alam dan atau konflik sosial dengan memberikan perasaan normal, kestabilan, dan membangun harapan bagi masa depan anak. Menyampaikan pesan-pesan penting yang berhubungan dengan resiko-resiko yang timbul dari sebuah kondisi darurat akibat bencana alam dan atau bencana sosial. Pemenuhan standar minimum pendidikan dalam situasi darurat atau disebut dengan Domain Standar Minimum INEE atau Interagency Network for Education in Emergencies. Standar minimum INEE ini terdiri dari standar dasar yang terdiri dari partisipasi masyarakat yang terbagi menjadi partisipasi dan sumber daya, koordinasi yang terbagi menjadi koordinasi dan pengkajian, analisis yang terbagi menjadi strategi respon, pemetaan, dan evaluasi. Akses dan lingkungan belajar harus memenuhi keselarasan akses, perlindungan dan kesejahteraan, serta fasilitas dan layanan. Belajar mengajar, kurikulum, pelatihan, dukungan dan pengembangan profesi, instruksi dan proses belajar, serta penilaian terhadap hasil pembelajaran. Guru dan tenaga kependidikan lain yang mengacu kepada perekrutan dan seleksi, kondisi kerja serta dukungan dan pengawasan, kebijakan pendidikan, perumusan hukum dan kebijakan, serta perencanaan dan implementasi. Pemerintah menetapkan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan layanan khusus berupa pendirian satuan pendidikan darurat yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik yang mengalami situasi darurat akibat bencana alam dan atau bencana sosial. Dasar pelaksanaannya adalah adanya keterbatasan fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun non-fisik. Keputusan untuk mendirikan satuan pendidikan darurat dilaksanakan setelah penetapan status keadaan darurat bencana oleh pimpinan pemerintah dan atau pemerintah daerah yang berwenang. Satuan pendidikan darurat diselenggarakan segera setelah keadaan darurat ditetapkan. Tahapan dalam penyelenggaraan satuan pendidikan darurat yaitu aktivasi pos pendidikan, koordinasi multipihak, pendataan dampak dan kebutuhan, pengelolaan sumber daya, kegiatan dan distribusi bantuan untuk pemenuhan kebutuhan darurat di lapangan, koordinasi dengan posko utama, lintas klaster dan pos pendidikan nasional, serta monitoring layanan pendidikan dalam situasi darurat. Tahap kedua adalah fasilitas sekolah darurat. Di tahap ini terdiri dari pendirian ruang kelas sementara, distribusi perlengkapan pembelajaran siswa, distribusi kebutuhan air dan sanitasi di sekolah darurat, layanan dukungan psikososial bagi guru dan siswa, pelatihan bagi guru dan relawan untuk layanan pendidikan dalam situasi darurat. Tahapan terakhir adalah pemulihan. Pemulihan fisik berupa rehabilitasi, rekonstruksi maupun relokasi satuan pendidikan, pemulihan kesiapan dan proses pembelajaran, pemulihan hasil belajar mengajar ketertinggalan akibat ketertinggalan pembelajaran, pemberian tunjangan khusus bagi guru terdampak bencana, pemberian Kartu Indonesia Pintar atau KIP khusus,
atau bantuan personal pendidikan bagi siswa yang terdampak. Tahapan penyelenggaraan sekolah darurat. Pengelolaan satuan pendidikan darurat mempromosikan ruang belajar sahabat anak. Pembelajaran direncanakan agar anak-anak belajar dengan nyaman. Waktu belajar disesuaikan dengan kondisi psikososial anak dan guru. Penentuan lokasi pembelajaran mempertimbangkan keamanan dan keselamatan peserta didik. Tahapan kegiatan dalam pendidikan di situasi darurat. Penilaian kondisi bangunan dan fasilitas sekolah, jumlah siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Kemudian perencanaan kegiatan pembelajaran, pelatihan bagi guru, pendidik, dan relawan yang mencakup pendidikan anak dan pendidikan dalam situasi darurat. Mendirikan kelas atau ruang belajar sementara, memulai kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, monitor evaluasi laporan, penutupan sekolah darurat. Sementara ragam kegiatan pembelajarannya adalah pemetaan kondisi psikososial, pengenalan lingkungan, kegiatan rekreasional, baca tulis dan hitung, kegiatan seni, kegiatan religius. Kegiatan belajar. Berikut ini contoh kegiatan belajar mengajar dalam situasi darurat untuk siswa 7-11 tahun. Kegiatan ini ditujukan untuk anak yang baru saja diungsikan dari rumah mereka atau mereka yang berada dalam krisis berkepanjangan dan tidak memiliki akses ke pendidikan, agar mereka dapat terus belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan yang terstruktur. Kegiatan dapat diimplementasikan oleh fasilitator, masyarakat atau relawan, atau guru di sekolah darurat, ruang ramah anak, atau di lingkungan rumah atau komunitas. Contoh kegiatan belajar mengajar yang membahas mengenai mendapatkan teman baru. Kegiatan tersebut dapat diawali dengan sambutan yang dilakukan selama 10-15 menit, seperti meminta siswa untuk berteriak mengucapkan selamat datang, dan meminta siswa untuk membuat lingkaran. Lakukanlah beberapa permainan yang ringan agar mereka bisa saling mengenal satu dengan lainnya. Bangun situasi yang nyaman. Langkah berikutnya memulai aktivitas cerita yang dilakukan selama 15-20 menit. Jika aktivitas kelas dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, pastikan untuk memberikan kesempatan berbicara secara seimbang. Beritahu mereka bahwa hari ini akan dibacakan cerita mengenai mendapatkan teman baru. Bacakan ceritanya. Perlihatkan gambar-gambarnya kepada anak-anak. Di akhir cerita, tanyakanlah kepada anak apakah mereka mengalami pengalaman serupa. Beri kesempatan kepada anak untuk berbicara satu sama lain tentang saat mereka mendapatkan teman baru. Anda dapat juga memberikan contoh bahwa ada seorang anak yang awal mulanya merasa sedih berada di sekolah baru dan tidak mengenal siapapun, sampai akhirnya seorang anak mengajaknya untuk bermain bola dan akhirnya dia pun merasa senang karena mempunyai teman baru. Katakan kepada anak-anak untuk menceritakan contoh mereka kepada teman di sebelahnya. Setelah semua itu dilakukan, beritahu kepada mereka bahwa terkadang kita bisa merasa sedih jika tidak mempunyai teman. Kemungkinan respon yang akan diberikan anak-anak adalah sedih, menangis, dan diam. Jika melihat hal ini, katakan kepada mereka bahwa teman-teman yang lain adalah anak-anak yang baik. Langkah terakhir, setelah aktivitas dilakukan adalah penutup, yang dilakukan kurang lebih 10 menit. Katakan kepada anak-anak bahwa kita sudah melakukan banyak hal hari ini dan tanyakan ke mereka apa yang paling mereka suka di hari ini dan berikan kesempatan mereka untuk merespon. Katakan juga bahwa mereka sudah melakukan pekerjaan yang baik hari ini dan Anda sangat bangga. Tanyakan ke mereka apa yang akan dilakukan jika bertemu dengan anak lain yang merasa sedih. Beritahu anak-anak waktu dan sesi berikutnya. Dan beritahu juga kepada mereka bahwa Anda berharap segera bertemu mereka kembali. Berdirilah dekat pintu keluar dan katakan sampai jumpa lagi kepada setiap anak saat mereka pergi. Bapak dan Ibu Guru, mari lakukan aksi nyata membuat rencana pendidikan dalam situasi darurat untuk satuan pendidikan masing-masing. Penjelasan lebih rinci terkait pendidikan dalam situasi darurat, kunjungi website Sekretariat Nasional SPAB.